Baik, selamat malam abang dan kakak. Saya Virta Yuga Pranata dengan NIM 03000173 dari Satgas 23 ingin menjelaskan kembali materi dalam LDK kedua pada hari ini. Materi pertama diberikan oleh Bang Yanto mengenai materi legislative learning. Legislatif secara terminologi dia berkaitan dengan aspek peraturan dan perundang-undangan serta pembuatan dari peraturan perundang-undangan tersebut, yang berarti legislatif dan legislator merupakan hal yang berbeda, di mana legislator memiliki arti lembaga yang merancang undang-undang tersebut. Bagian lain dari trias politika sendiri adalah yang pertama, ada eksekutif yang memiliki tugas untuk menjalankan undang-undang. Lalu ada yang kedua, setelah eksekutif ada yudikatif. Yudikatif memiliki tugas untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang. Lalu dari trias politika, setelah eksekutif dan yudikatif ada yang namanya eksekutif, yudikatif, legislatif. Setelah itu ada senator, di mana anggota mahasiswa Usakti disebut dengan senator yang merupakan mahasiswa yang sah dan juga aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas Trisakti. Lalu dia memiliki status sebagai anggota tetap sebagai masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti. Senator Kongres Universitas Trisakti juga dapat menjadi perwakilan dari anggota parlemen fakultas di Universitas Trisakti, di mana mereka dapat mengikuti kongres pada masa jabatannya selama periode-periode kepengurusannya. Senator itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi dari senator itu, yang pertama ada aspirasi. Aspirasi yang berarti mengumpulkan semua aspirasi dari para mahasiswa Universitas Trisakti. Lalu yang kedua yaitu budgeting, yang berarti pengaturan dan penjalanan dalam bidang keuangan. Yang selanjutnya ada controlling, di mana senator bertugas untuk mengatur hubungan perorganisasian. Dan yang terakhir adalah yang paling utama, yaitu legislatif, yang berarti penjalanan hukumnya itu sendiri. Bukannya hanya di negara, juga ada yang namanya trias politika di universitas, berupa presiden mahasiswa yang dia adalah bagian eksekutif, lalu kongres mahasiswa sebagai legislatif, tetapi tidak ada yudikatif di kampus, di fakultas maksudnya. Kalau di kampus ada Komisi 5 Kongres, dikarenakan sulitnya mahasiswa untuk dikendalikan jika memiliki wewenang. Sedangkan di fakultas hanya ada legislatif berupa parlemen mahasiswa dan eksekutif di badan eksekutif mahasiswa. Lalu kita juga dijelaskan di struktur organisasi di fakultas, di mana parlemen itu membawahi BEM, TBMT, Trimedika, dan Satgas. Ormawa lainnya berada di bawah BEM yang bernama divisi khusus atau divsus. Lalu kita dijelaskan juga skema perundang-undangan di Universitas Trisakti. Terdapat piramida yang diawali dengan ADART, lalu tab kongres, selanjutnya ada undang-undang tingkat universitas, PU atau PP, tab parlemen, dan undang-undang tingkat fakultas. Lalu materi kedua diberikan oleh Bang Mugis berupa kesatgasan. Kesatgasan sendiri dia memiliki latar belakang berupa yang pertama dulu ada melindungi aset dan pengamanan masyarakat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Lalu yang paling penting adalah sebagai stabilitator dan dinamisator. Lalu yang selanjutnya ada kesehatan dan dapat membuat melambangkan norma hidup sehat. Lalu ada beberapa tupoksi Satgas, yaitu yang pertama melaksanakan penjagaan, pengawalan, dan pembinaan terhadap masyarakat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Yang kedua, dia membantu menanamkan 3 etika utama yang disebut trikrama,
agar dapat ditaati dan dihayati oleh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Usakti. Yang ketiga, membantu terwujudnya dan terlaksananya penyelenggaraan kesadaran bela negara bagi mahasiswa baru FK Usakti. Selanjutnya adalah turut serta dalam pembinaan proses kaderisasi di FK Usakti. Yang kelima ada ketertiban, maksud saya melihara ketertiban dan menjamin keamanan bagi mahasiswa FK Usakti. Selanjutnya melaksanakan program kerja yang sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi dan bersifat trikrama juga. Diberikan visi misi Satgas, yaitu meningkatkan kualitas ketahanan nasional dan nilai-nilai bela negara, mendinamiskan MMFK dengan berlandaskan trikrama. Lalu dia mewujudkan kader pembangunan di bidang-bidang kesehatan yang dapat membantu melambangkan norma hidup sehat bagi semua masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya dia diberikan beberapa asas Satgas. Asas Satgas sendiri ada 6, yaitu yang pertama adalah satu komando, di mana semua kegiatan Satgas harus berdasarkan perintah komandan atau yang diamanahkan oleh komandan. Yang kedua, ada kekeluargaan, di mana kita perlu mempererat tali persaudaraan Satgas agar dapat mewujudkan keharmonisan dalam organisasi. Yang ketiga berupa tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kesadaran dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai bagian dari Satgas. Setelah itu ada yang keempat berupa loyalitas. Loyalitas sendiri artinya adalah kita harus memiliki kesetiaan dan kepatuhan kepada Satgas. Yang kelima berupa trikrama, di mana anggota Satgas harus memiliki sifat trikrama. Dan yang terakhir adalah bela negara dan Pancasila, di mana berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara serta perasaan bela negara. Dijelaskan juga arti lambang-lambang Satgas. Arti-arti dari lambang Satgas yang telah saya pelajari, yang pertama, sayap berarti mengayomi, merah berarti keberanian, lalu bintang berarti satu komando, warna biru dongker berarti nasionalisme alma mater Trisakti, lalu husada berarti pengabdian dalam kesehatan, dan Trisakti di dalam husada berarti MMFK Usakti sebagai pembangun kesehatan untuk masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga yang diberikan oleh Bang Husam. Materi ketiga tadi berjudul mekanisme sidang. Sidang itu sendiri berarti forum formal dalam suatu organisasi yang berguna untuk membahas masalah tertentu dalam upaya penghasilan keputusan yang dia sendiri bersifat mengikat seluruh elemen dalam organisasi tersebut. Di mana setiap organisasi dia memiliki peraturan sendiri dalam persidangan, baik dari segi quorum maupun teknis dalam pelaksanaannya. Kita selain dijelaskan mengenai mekanisme sidang, kita juga dijelaskan beberapa aturan-aturan umum dalam persidangan, yaitu istilah-istilah dalam persidangan, ada tata tertib sidang, peserta sidang, pimpinan sidang, aturan untuk mengetuk palu, jenis persidangan, quorum, lalu ada pengambilan keputusan, lalu interupsi, dan juga sanksi. Selain itu dijelaskan beberapa istilah-istilah dalam sidang. Yang dijelaskan tadi ada scourging atau pending. Scourging atau pending berarti penundaan sidang untuk sementara. Lalu ada lobby. Lobbying adalah kompromi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Lalu ada deadlock, yaitu peserta sidang yang keluar dari persidangan karena keputusan yang tidak disetujui. Lalu selanjutnya ada voting. Voting adalah pengambilan suara terakhir. Apabila dalam sidang tidak bisa dimusyawarahkan dan peninjauan kembali, yang berarti mereview keputusan yang sudah disepakati. Sebelumnya, untuk diadakan pembatalan dan perubahan untuk peserta sidang, terdapat hak-hak, yaitu hak-hak peserta sidang adalah hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak untuk dipilih. Untuk presidium sidang juga terdapat syarat, yaitu leadership,
tanggung jawab, dan bijaksana, serta berpengetahuan yang cukup untuk sidang. Lalu dia harus peka terhadap situasi dan mampu mengatur emosi. Seorang presidium harus bersifat simpatik, menarik, tegas, dan disiplin, sopan, adil, dan bijaksana. Dalam ketukan palu juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah ketukan pertama berguna untuk keputusan sementara, menerima dan menyerahkan palu, lalu memberikan peringatan, lalu juga ada skorsing untuk waktu yang singkat dan mencabut skorsing. Lalu untuk ketukan 2 kali, dia berguna untuk skorsing dalam waktu yang lama, sedangkan ketukan 3 kali berguna untuk menutup dan memulai acara sidang secara resmi, lalu mengesahkan keputusan final dari presidium. Memiliki beberapa tugas-tugas masing-masing. Nah, presidium yang saya ketahui ada 3, yaitu PIMSID 1, dia berupa ketua yang memimpin jalannya sidang. Lalu PIMSID 2, dia membantu dan membacakan tata tertib. Lalu untuk PIMSID 3 sendiri, dia bertugas untuk menjadi notulen. Lalu ada sidang-sidang yang memiliki beberapa jenis. Yang saya ketahui ada sidang pleno yang berguna untuk memulai suatu proker atau pendahuluan, lalu sidang komisi, yaitu sidang yang berada secara internal di komisi sendiri, dan yang ketiga berupa sidang paripurna yang bersifat menegaskan kembali hasil sidang yang sudah disepakati. Lalu terdapat beberapa macam interupsi dalam sidang. Nah, tiap interupsi memiliki tujuan-tujuannya masing-masing. Yang pertama ada interruption of order. Dia berguna untuk penjelasan dan beberapa masukan. Interruption of information untuk memberikan informasi. Lalu ada interruption of clarification yang tujuannya untuk mengklarifikasi hal yang dikatakan. Dan yang terakhir ada interruption of privilege, berupa interupsi apabila terjadi bias atau berubahnya arah jalan sidang. Selanjutnya saya akan membahas materi terakhir yang diberikan pada LDK tadi dari Bang Lukas yang berupa manajemen konflik. Bang Lukas sendiri suka menyebutnya sebagai resolusi konflik, dikarenakan agar dapat menyelesaikan konflik, kita harus memanage konflik terlebih dahulu. Konflik sendiri berarti interaksi dua pihak yang memiliki perbedaan atau perhatian, persepsi, atau tujuan. Konflik itu sendiri tidak bisa dihindari, karena konflik itu pasti ada dan selalu terjadi. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa tipe konflik. Yaitu yang pertama adalah konflik pada diri sendiri. Lalu ada konflik pada orang lain. Lalu ada konflik pada banyak orang. Lalu ada konflik pada alam. Dan yang paling ekstrim adalah konflik pada supernatural. Untuk manajemen konflik terdapat beberapa cara. Yang pertama ada SWORD, yaitu Stop, Observe, Assess, dan Respond. Lalu ada RAIN, berisi Recognize, Acknowledge, Inquire, dan Not Me. Lalu Do the High Five, berisi Ignore, Speak Nicely, Speak Firmly, Walk Away, dan Report. Manajemen konflik sendiri memiliki bentuk organisasi, yaitu Avoiding, Accommodating, Compromising, Competition, Collaborative, dan Conglomeration. Konflik bukan selalu hal yang negatif, karena dengan konflik kita dapat menjadi seseorang yang lebih kreatif dan juga aktif.